Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saat ini kita akan merenungkan mengenai pola pikir duniawi. Saudara sudah bertobat? Saudara sudah mengalami kelahiran baru? Banyak dari kita berkata bahwa ketika kita sudah mengalami kelahiran baru, berarti kita sudah mengalami keselamatan. Ketika kita berpikir bahwa kita sudah mengalami kelahiran baru, seharusnya ditunjukkan dan dibuktikan dengan bagaimana cara berpikir kita yang seharusnya memikirkan apa yang ada di atas. Memikirkan bagaimana tentang Bapa, tentang kerajaannya, bagaimana tentang pelayanan yang ada di dunia ini, menyelesaikan tugas kita di muka bumi ini. Dan semua yang kita lakukan seharusnya hanya dengan satu tujuan, menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Apa yang terjadi dari kebanyakan dari kita semua, saudara? Kalau kita mengamati, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita berpikir bahwa kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita punya ekonomi akan dipulihkan. Otomatis karir kita akan terus naik. Otomatis kita akan menerima mujizat setiap hari. Otomatis segala sesuatunya buat yang kita jalani dalam kehidupan ini, semuanya menjadi mudah. Lihat, inilah pola pikir setiap kita. Apa yang kita lakukan, inilah pola pikir kita. Ketika saya pertama kali percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan sebelumnya banyak orang, banyak hamba Tuhan menghampiri saya, bagaimana mereka menawarkan untuk percaya kepada Yesus. Saya berpikir bahwa ketika kita terima Tuhan Yesus, wah, sama seperti tadi, ekonomi akan dipulihkan, karir akan terus naik, kita punya mujizat setiap hari, kita sebagai anak raja, kita bisa melakukan segala sesuatunya karena kita punya kuasa. Bahkan kita berani mengklaim bahwa kuasa itu ada pada tangan kita karena kita anak-anak raja, kita anak kerajaan surga, karena kita sudah mengalami kelahiran baru. Ternyata itu semua salah, saudara. Kalau kita masih berpikir seperti itu, sangat disayangkan. Justru pikiran kita disesatkan oleh pola berpikir yang seperti itu. Pola berpikir ini adalah pola berpikir duniawi, saudara. Pola berpikir yang hanya mengutamakan diri kita sendiri. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mereka yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka pun menginginkan yang namanya mujizat. Mereka menginginkan bagaimana hidup mereka dipulihkan, menginginkan bagaimana punya kekayaan, punya harta yang banyak, rumah, bahkan punya mobil yang bagus. Saudara, apa bedanya? Kalau memang kita benar-benar sudah diselamatkan dan kita sudah lahir baru, seharusnya hidup kita berbeda. Orang yang lahir baru berarti dia sudah mengalami kematian dari kelahiran yang lama. Dia sudah mengalami proses perpindahan dari kehidupannya yang sebelumnya pada kehidupan yang baru. Tetapi ketika kita bilang bahwa kita sudah mengalami kelahiran baru, fokus hidup kita masih bagaimana mengejar kekayaan, kita masih cinta dengan semua harta kita. Bahkan kita tidak rela melepaskannya, kita tidak rela kehilangannya. Justru kita masih memiliki pola pikir duniawi ini. Kalau kita masih datang ke gereja, kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya dengan satu tujuan, bahwa supaya setiap hari kita mendapatkan mujizat, bahwa hidup kita menjadi enak, tidak perlu berkeringat, tidak perlu bekerja keras, kita punya berhasil, punya gaji besar, punya penghasilan yang luar biasa, punya rumah mewah. Semua untuk siapa? Kalau selama berfokus masih pada diri sendiri, berarti kita masih memiliki pola pikir duniawi ini, saudara. Kalau saudara dan saya saat ini, kita sudah mengalami kelahiran baru, justru kita harus memiliki cara berpikir yang baru. Bukan lagi dengan pola pikir duniawi ini, tetapi kita memiliki pola pikir yang surgawi, saudara. Ketika kita hanya fokus kepada hal-hal seperti tadi dikatakan, harta, rumah, mobil, kekayaan, kekuasaan, jabatan, mujizat, semuanya itu hanya untuk kepentingan diri kita, berarti kita masih sama dengan kehidupan kita sebelumnya. Kita hanya menyandang status bahwa kita dilahirkan baru, hanya sebagai imajiner saja kita dilahirkan baru, tetapi tidak terbukti dari perbuatan dan sikap kita setiap hari, saudara. Dan sangat disayangkan, saudara, kalau kita masih hidup seperti ini, jangan disalahkan kalau kita tidak diterima ketika kita kembali ke rumah Bapa. Karena tidak ada wajah Yesus, tidak ada karakter Yesus dalam kehidupan kita. Karena Bapa menginginkan ketika kita dilahirkan baru, kita menggunakan pola pikir yang baru, saudara. Ketika kita dilahirkan baru, pola pikir kita memikirkan bagaimana
menyukakan dan menyenangkan hati Bapa, bagaimana kita memuaskan hati Bapa. Itu tujuannya, saudara. Saudara, pola pikir yang duniawi ini, sering kita berpikir bahwa itu bukan pola pikir duniawi. Sering kita berpikir bahwa itu adalah pola pikir surgawi, karena kita merasa sudah diselamatkan, karena kita merasa sudah dibaptis, karena kita sudah merasa dilahirkan baru. Lalu kita menganggap bahwa cara berpikir kita ini adalah cara berpikir yang surgawi. Dari mana datangnya? Dari mana asalnya? Pola pikir seperti ini tanpa kita dilahirkan kembali, tanpa kita mengalami kelahiran baru, kita pun sudah berpikir yang sama. Apa gunanya kita mengalami kelahiran baru kalau kita masih memiliki pola berpikir seperti sebelumnya? Kita masih haus dengan kekayaan, kita masih sombong, kita masih congkak, kita masih mau dihargai, kita masih mau dihormati, kejar kekuasaan, menindas rakyat yang kecil, menghabisi rakyat-rakyat yang tidak mampu, bahkan kita masih berpikir bagaimana kita melawan atasan kita. Apa bedanya? Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengalami kelahiran baru. Tunjukkan kelahiran baru kita. Tunjukkan bukti bahwa kita sudah berubah. Tunjukkan bukti bahwa kita sudah mengalami proses kelahiran. Proses kelahiran baru adalah kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kita mematikan kehidupan kita yang lama. Yang tadinya kita ambisi mengejar harta. Yang tadinya kita tidak bisa kalau tidak menggunakan barang-barang branded. Kita tidak bisa dan tidak terima kalau kita tidak menggunakan rumah yang mewah, tidak menggunakan mobil yang bagus. Saudara, bukan berarti ketika kita mengalami kelahiran baru, kita tidak bisa menikmati semuanya itu. Boleh-boleh saja kita punya rumah yang mewah. Tidak dilarang juga kita memiliki mobil yang bagus, yang mahal. Tidak disangkali juga kita boleh menikmati menggunakan baju yang mahal. Tetapi lihat, untuk siapa semuanya itu kita lakukan? Ketika semuanya itu kita lakukan, hanya untuk kesenangan hati kita, hanya untuk kesenangan jiwa kita, hanya untuk merasa kita dihargai. Kalau itu yang ada dalam benak pikiran kita, sebenarnya justru kita sedang mendukakan hati Tuhan. Sebenarnya kita sedang tampil munafik. Sebenarnya kita tidak menunjukkan bahwa kita sedang mengalami kelahiran baru. Sebenarnya justru kita hanya memanipulasi bahwa kehidupan yang lama tetap ada, hanya ditambah embel-embel bahwa kita sudah mengalami kelahiran baru. Kalau kita sudah mengalami kelahiran baru, fokus hidup kita hanya satu. Kita harus mengarahkan hidup kita. Kita memindahkan hati kita, memindahkan pikiran kita, fokus kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Pola pikir yang duniawi kita hanya pola pikir yang terlihat. Justru seharusnya ketika kita memiliki pola pikir yang surgawi, kita harusnya fokus terhadap apa yang tidak terlihat. Saat ini kita melihat apa yang ada di dunia ini, tapi kita tidak pernah mau fokus kepada langit yang baru dan bumi yang baru yang belum terlihat saat ini. Saudara, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Dia ditawarkan oleh iblis, ditawarkan bagaimana untuk menyembah iblis dan diberikan seluruh harta duniawi ini, tetapi Dia menolaknya. Dan sangat disayangkan, justru kitalah yang menerima semuanya, kitalah yang mengaksep semuanya itu. Justru itulah yang membuat kita akhirnya terseret, yang membuat kita memiliki pola pikir duniawi ini. Saudara, mengapa yang ditolak oleh Tuhan Yesus ketika ditawarkan iblis, justru saudara dan saya menerimanya? Saat ini saudara, kesempatan, mari kita merubah cara berpikir kita. Kita jangan lagi menggunakan pola pikir duniawi ini, tapi kita menggunakan pola pikir surgawi. Karena hidup kita harus perfect, hidup kita harus sempurna. Kita harus memikirkan satu tujuan, agar kita bisa masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Kita bisa sempurna hidup di muka bumi ini. Bahkan saudara dan saya harus bertanggung jawab di dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.